Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya selaku MC dari Ustadzah Ika hari ini akan melaksanakan diseminasi praktek budaya positif ya yang sudah beliau lakukan. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Ustadzah yang sudah bersedia hadir dalam acara diseminasi hari ini. Semoga acara hari ini bisa membawa keberkahan. Amin Allahumma. Langsung saja saya serahkan kepada Ustadzah Ika selaku JGP yang akan membagi praktek baik terhadap apa yang sudah dilaksanakan di sekolah. Terima kasih kepada Ustadzah Ika. Kami persilakan. Terima kasih Ustadzah Santi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadzah dirahmati Allah, terima kasih atas kehadirannya di sini. Izinkan saya akan berbagi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita semuanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat tak kurang dari apapun. Salam serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah nanti. Amin. Allahumma amin. Izinkan saya berpantun ya. Nanti bilang cakep ya. Pantang menyerah, terus berjuang. Hati yang ikhlas bagai permata. Saya ucapkan selamat datang. Semoga selalu sehat dan bahagia. Amin. Ya, terima kasih. Ya, kita akan speaking dulu ya, biar semuanya semangat dan fokus, oke? Oke? Speakingnya kali ini kalau dibantu Ustadzah Salwi. Ya, silakan Ustadzah Salwi untuk memandu. Saya mau ngecek Ustadzah yang belum fokus pada bagian ini. Oke, sebelumnya kita SDG dulu ya. Oke, kita cek kefokusan dulu. Ini berapa? Satu, berapa? Ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Kalau digabung jadi satu berarti berapa ini? Kalau digabung jadi satu jadi berapa ini? Jadi? Jadi jajar, betul. Iya, betul sekali. Sudah lulus ya. Kayaknya masih ada yang belum lulus. Mulai ya. Tambah sedikit lagi. Semut itu. Gimana anak kalau kecil? Kecil. Semut itu. Gajah itu besar. Gajah itu besar. Semut itu kecil. Sekarang dibalik. Semut itu semut itu kecil tapi kakinya besar ya. Semut itu kecil, gajah itu besar. Oke, sekarang mulai ya. Fokus. Semut kecil. Ya, gajah besar. Semut kecil. Semut kecil. Semut gajah kecil besar. Gajah besar. Tepuk tangan. Ya, udah semuanya. Ya, satu saja. Saya akan lanjutkan deh aksi nyata modul 1.4 budaya positif berkaitan dengan tugas calon guru penggerak saya di angkatan 10 menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Selamat datang para guru hebat, mari belajar
belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita saksikan video berikut ini, guys. Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian ini apa kan? Hah? Dari mobilnya kan? Kenapa pelajaran terlambat? Ayo mana? Kalian di mana? Ibu sudah bilang, ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang mau terlambat. Kayla, sini kok. Apa lagi datang Kayla? Hah? Ketiduran kau lagi? Nangis kau? Tunggu. Mentol kau Kayla? Jangkel, gara-gara kau kita semua tidak belajar. Mentol ini, kumuten. Sudah. Jangan nangis. Kayla, kok. Tapi ingat pada esok, kalau kau masih terlambat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Betul-betul ini kayak lagi, tidak ada kelas-kelasnya. Kemarin sudah 2 kali 3 kali terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana ya? Assalamualaikum. Kok terlambat jauh sama yang ini? Bener kan? Pertanyaan pelajaran minggu hari ini, kok bener terus depan? Tidak ada terlambat deh. Sudah 1 jam lebih nih Kayla tidak datang. Kira-kira ada yang tahu kemana Kayla? Mungkin hari ini tidak masuk ibu, karena aku tidak kasih surat orang tuanya. Pagi anak-anak. Masuk kok Kayla. Dan terlambat mau lagi. Kayla ke depan tuh. Kenapa bu? Berdiri kok di sini. Hari ini saya tidak terlambat kok dan melakukan hukum. Kok dapat kok masih. Sekarang jelaskan dulu pada kita semua di sini kenapa kok terlambat dan malah kemarin kok tidak masuk. Kayla, jelaskan kok. Bicara kok. Kayla. Maafkan tak teman-teman. Karena gara-gara saya, kalian semua tidak belajar. Hari pertama, saya terlambat karena rumahku yang berjalan. Kami sudah ada rumah sakit sebelum ke sekolah.
suami makan dalam waktu bersih di sekolah. Hari ketiga kemarin saya tidak masuk sekolah. Dan aku harimu bunda menjagaku di kecilku. Tolong bikin doaku. Apakah tergetar hatimu? Sia namun terjatuh. Tak ada tempatku mengadu. Tangisku dalam sendiriku. Kalau bukan nama bangku, sekarang menjadi singa. Tidak bakalan tak bangun sekolah ini. Pikiran kalian semua melestari, Kak. Lepaskan, Pak. Lempar. Pikiran kita menunggu, Kak. Hukum, Pak. Apakah tergetar hatimu? Sia namun terjatuh. Rinduku hadirmu, oh bunda. Tidurkanku dalam pelukmu. Ya, sudah lihat ya. Saya belum menyiapkan tisu, tisu masing-masing ya. Ya, itu tadi saya sudah melihat video. Sekarang ada pertanyaan romantis ya. Setuju tidak setuju? 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak? Satu saja. Tidak setuju. Tidak setuju semuanya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju tidak? Oh, kasihan untuk membersihkan halaman ya. Tidak setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Ya, setuju. Konsep utama modul budaya positif, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi, kemudian keyakinan, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Masih ingat profil pelajar Pancasila apa saja, teman-teman? Bertakwa, mandiri, kemudian berangsang global ya, berkebinekaan global, kemudian kreatif, bergotong royong, bernalar, kritis. Disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanannya. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak
melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, atau hukuman. Ya, kebutuhan dasar manusia. Kelima, bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Motivasi perilaku manusia merupakan dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena dia mendapatkan imbalan. Ini juga merupakan motivasi ekstrinsik. Menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan diri. Ini merupakan motivasi intrinsik. Konsep disiplin dengan identitas gagal, hukuman, dampaknya menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, kemudian memaksa murid menyembunyikan kesalahannya, kemudian efeknya murid menjadi rendah diri. Dengan penghargaan tidak efektif, merusak hubungan, menimbulkan sifat iri, kemudian mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, kemudian merampas hak menghargai dirinya sendiri. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, ini kita berikan konsekuensi untuk penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kemudian restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol, dirinya memegang kontrol, dan murid semangat. Konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Apa sih restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, kita memberikan tawaran, kita bukan memaksa. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, kemudian fokus pada karakter murid bukan tindakan, dan menguatkan dan fokus pada solusi. Perbedaannya untuk contoh kasus siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Nah, ini ada kasus siswa tidak mengerjakan PR. Hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Itu contohnya hukuman. Guru marah dan murid menjadi takut karena siswa sudah tidak mengerjakan PR. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan lagi sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Itu kalau konsekuensi, ya. Kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ada 5 posisi kontrol restitusi, ya. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, 4 pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Bagaimana kalau penghukum itu? Penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalani posisi
posisi penghukum ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah itu memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, "Patuhi aturan saya," atau "Awas, kamu selalu saja salah." Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, itu tipe penghukum. Kemudian ada pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, kemudian menimbulkan rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini?" Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Kemudian teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, ya, dengan pelukan, dengan dibelai-belai gitu ya, sabar. Kita memposisikan sebagai teman. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata seperti ini, "Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat Alika tidak bantuan Bapak selama ini sama kamu. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan." Nah, kemudian pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau itu biasanya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, itu pilihannya pemantau. Yang kelima, manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun memantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Apa yang kita yakini? Kita kembali ya ke keyakinan kelas. Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, nanti murid sendiri yang akan menemukan jawabannya. Mari kita saksikan video berikutnya. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan
Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada tes saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren belum menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya?
Kira-kira akan mulai saat kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Setelah melihat video nasir, saya sudah melihat penerapan ya, penerapan 5 posisi kontrol. Jika siswa terlambat datang ke sekolah, ada penghukum, membuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira kita di posisi mana ya, teman-teman? Manajer, insyaallah gitu ya. Nah, kita menuju ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, kegiatan membuat keyakinan kelas, guru bersama siswa membuat keyakinan kelas, berdiskusi tentang peraturan, kemudian kita merumuskan peraturan menjadi keyakinan dan menempelkan keyakinan di kelas. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Lebih abstrak dari peraturan, kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, kata-katanya tidak kepanjangan ya. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan, dan semua warga kelas dilibatkan saat membuat. Ada segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi ini menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan ya, seperti tadi ya yang sudah dilakukan oleh guru manajer ya tadi ya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, tapi Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan. Guru berkata begini, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain agar yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, dan menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru akan berkata begini, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa nih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu ya. Nah, kesimpulannya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi
manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Standar nasional pendidikan. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Tetapi saya mohon salah satu perwakilan bagaimana tanggapan dengan semua setelah melihat video dan menyaksikan video tadi dan tentang pemahaman segitiga restitusi, tentang posisi kontrol, bagaimana tanggapan panjenengan semuanya. Monggo salah satu perwakilan Saudara Lydia mungkin. Monggo Saudara Lydia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penjelasan saya kita nanti kita semua berharap bisa menjadi posisi manajer. Tapi posisi manajer itu tidak semudah yang kita bayangkan dengan berbagai kasus. Tapi yang penting itu kita optimis dan bisa menyelesaikan masalah anak-anak dengan memberikan tadi berbagai opsi. Jadi kita tidak memberikan konsekuensi. Mungkin itu, semoga kita bisa belajar banyak dari apa yang disampaikan Saudara Ika, agar kita tetap membawa menyebarkan budaya positif pada anak kita. Semangat Saudara Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ya buat Saudara Lydia. Terima kasih. Semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar berprofil Pancasila. Salam Merdeka Belajar. Di penutup saya punya pantun. Semoga saudara mungkin ada yang kurang jelas semoga dari Ustaz saya mungkin ada hal yang kurang jelas yang mau ditanyakan. Kita buka sesi pertanyaan. Semoga. Kalau pada saya mungkin belum jelas tentang internal sama eksternal atau apa. Semoga tidak ada tanggapan terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Saudara Ika. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan sharing ilmu berbagi praktik baik tentang disiplin positif. Dan ini memang perlu ditingkatkan di Ustazah. Terima kasih telah berbagi dengan kita yang di sini. Bagaimana kita mengajak teman-teman guru untuk menerapkan disiplin positif itu di masing-masing. Memang anak tidak lepas dari kesalahan, benar. Tidak ada yang tidak pernah melakukan kesalahan. Cuman kadang kita bisa jadi perlakukannya yang kurang tepat. Kadang kita juga terpancing emosinya, kadang kita tidak sabar atau kurang sabar, dan bahkan kita merasa bahwa kita lah yang paling tinggi, yang paling benar, padahal belum tahu permasalahannya seperti apa. Tadi seperti film tadi ya, memang kita tidak tahu apa permasalahan si Mbak Kaila, ternyata seperti itu sampai dia melakukan sebuah kesalahan yang memang itu berasal dari keluarganya. Nah, dari sini alhamdulillah kita mendapatkan pencerahan bagaimana menjadi posisi kontrol, 5 posisi kontrol tadi. Dan mungkin yang ingin saya minta untuk dijelaskan tentang praktik restitusi, mungkin bisa dijelaskan lebih detail prosesnya, tahapannya. Tadi kan sudah dijelaskan, tapi ini Ustazah Ika pernah mempraktekkan, mungkin bisa berikan contoh untuk proses restitusinya dengan kami misalnya itu. Terima kasih Ustazah Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Saudara Dina. Mungkin sudah ada teman-teman yang di sini sudah melakukan segitiga restitusi? Sudah ada? Sudah ada, Saudara Selvi? Oh, terima kasih. Ya, monggo Saudara Selvi bisa berbagi bagaimana untuk urutannya ya dalam segitiga restitusi ini. Monggo Saudara Selvi. Terima kasih. Sebelumnya saya akan berbagi praktek saya terkait dengan segitiga restitusi ya. Ya, tadi ada beberapa tahap, ada 3 tahap ya terkait dengan segitiga restitusi. Yang pertama kita menstabilkan dulu, menstabilkan identitas dulu. Kita temui anaknya ya, terkait dengan permasalahan apa yang mereka hadapi. Kemudian kita konfirmasi dulu itu benar apa enggak. Nah itu adalah stabilkan. Kita stabilkan dulu kalau kok bisa seperti itu kenapa, kita tahu usulnya seperti apa gitu. Terus yang kedua itu kan tahapannya kan validasi ya, validasi kesalahan. Kita validasi dulu ke anaknya. Mas Hanus kok bisa melakukan kesalahan seperti itu? Saya juga pernah kok melakukan kesalahan. Itu bukan hal yang sesuatu yang lumrah gitu lah ya. Melakukan kesalahan itu sesuatu yang lumrah, tidak apa-apa. Saya juga pernah melakukan kesalahan gitu kan. Jadi kamu gak usah takut, terhadap kesalahan. Kita benahi bersama-sama seperti itu ya. Kalau kita sudah melakukan validasi itu tadi ya, kebenaran ataupun kesalahan dari si anak ini tadi, kita melakukan tahap yang ketiga, yaitu mengembalikan ke keyakinan yang sudah kita buat bersama-sama dengan anak-anak. Berarti apa yang dilakukan nasional ini melanggar keyakinan kelas kita yang mana gitu kan. Ini nulis yang tidak disiplin. Nah, disiplin kan untuk budaya positif kan cuma sedikit-sedikit ya, disiplin, itu jujur seperti itu. Itu nanti sifatnya universal. Jadi masih ada anakan-anakannya. Jujur ini identifikasinya itu apa saja? Indikator jujur ini apa saja? Indikator dari disiplin itu apa saja? Jadi ada indikator yang kita jabarkan bersama anak-anak. Tapi tetap yang kita tulis di budaya positif itu cuma singkat-singkat saja yang universal. Nah, disiplin itu yang kayak gimana? Berarti masyarakat ini melanggar keyakinan kelas kita yang mana? Disiplin terus. Ya, terus untuk biar hal ini tidak terjadi lagi, kira-kira apa yang bisa Mas Syahrul lakukan? Jadi kita menggali solusi dari anak itu sendiri, bukan dari kita. Kalau dari kita, biasanya anak itu tidak melaksanakan. Mereka tuh hal cuek aja. Paling hari ini dilakukan, tapi besok sudah tidak dilakukan lagi. Tapi kalau hal itu tuh tumbuh dari internal, dari dirinya sendiri, itu akan membangun kesadaran dari anak itu. Oh iya ya, aku salah, maka aku harus memperbaiki. Sama halnya seperti pertanyaan yang tadi dituliskan oleh Saudara di pemantik, itu kan kenapa kita harus memakai helm gitu. Kalau kayak Mas Fazer gitu kan, kenapa sih kita pakai helm gitu kan, nggak ada polisi gitu. Tapi kan itu kan kalau dari motivasi internal kita, biar kita itu tidak kecelakaan ketika jatuh, tidak terbentur. Jadi demi keselamatan diri kita sendiri seperti itu. Jadi itu motivasi dari dirinya sendiri, dari internal, bukan dari kita. Tapi kalau Mas Fazer misalnya saya motivasi, yuk bener kebutuhan kepalanya seperti itu, mungkin ini hal-hal yang tidak diterima oleh anak gitu. Tapi kalau misalnya hal itu tuh tumbuh dari dirinya sendiri, oh iya, misalnya aku jatuh, kepala aku terbentur, nanti bisa saja nggak selamat seperti itu. Jadi hal itu tuh tumbuh dari dirinya sendiri, motivasi dari dirinya sendiri. Misalnya terlambat seperti itu, maka kok bisa terlambat itu kenapa? Kita gali dulu. Oh ternyata seperti ini masalahnya. Terus apa yang bisa kita kita lakukan agar hal ini itu bisa teratasi atau bisa kita minimalisir gitu. Nanti anak ini akan mengungkapkan sendiri, aku harus seperti ini, aku harus seperti ini. Jadi kita tidak boleh menjudge kok sepilih ini ya untuk solusi dari si anak ini, bukan masalah itu. Tapi ketika hal ini itu keluar dari dirinya sendiri, itu adalah hal yang terbaik dari anak itu. Meskipun kayaknya menurut kita itu sepele,
Karena itu masuk ngono gitu. Tapi dari itu tuh benar-benar memang yang akan dilakukan anak dan akan dilakukan secara terus-menerus. Kalau hal itu keluar dari dirinya sendiri seperti itu, saudara. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Terima kasih Saudara Selvi. Ini saya mau menambahkan sedikit ya. Penting buat peserta didik untuk mengembangkan dan menjaga disiplin. Ya, disiplin diri mereka bisa memperoleh kesuksesan yang lebih besar dalam hidup. Nah, peran ustadz juga sangat sentral dalam proses tersebut. Maka penerapan disiplin positif melalui segitiga restitusi menjadi penting ya untuk kita kuasai. Mungkin itu. Mungkin ada tambahan lain. Monggo dari saudara Ahmad mungkin bisa sharing-sharing terkait dengan praktek baik segitiga restitusi yang bisa dibagikan ke teman-teman. Monggo saudara. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berbagi praktek baik ketika mempraktekkan segitiga restitusi bersama anak-anak kelas 5D. Kemarin ada anak yang sering tidak mengerjakan PR ya, jadi tidak langsung seperti yang disampaikan saudara tadi, tidak langsung menjudge kenapa kok sering tidak mengerjakan PR. Nah, tapi kita harus meng-cross-check kronologi anak tidak mengerjakan PR. Jadi ada 3 tahapan. Tadi yang pertama adalah menstabilkan identitas si anak, kemudian validasi kesalahan, dan ketiga adalah kembali keyakinan. Kemarin itu ada Mbak Inara, jadi tidak mengerjakan PR. Jadi saya tanya kenapa. Nah, jadi saya tanya Mbak Inara itu lupa karena diajak orang tua, jadi tidak langsung kerja terus malas atau apa. Jadi ada alasannya si anak tidak mengerjakan PR. Kemudian melalui kesalahan itu dia meyakini ternyata ada rasa tanggung jawab atau keyakinan kelas yang dilanggar itu tanggung jawabnya, karena sebagai seorang siswa di sekolah ada pemberian tugas dari ustadz-ustadzah, dia harus bertanggung jawab. Nah, dia sendiri juga memecahkan masalahnya sendiri. Jadi kemarin memberikan solusinya setelah pulang sekolah mengecek apakah ada PR atau tidak. Kalau ada PR langsung dikerjakan. Jadi kalau semisal ada diajak orang tua pergi secara dadakan, jadi tidak terlupa akan tugas dari sekolah. Begitu satu saja. Jadi ya memang perlu ketika anak-anak tidak mengerjakan PR atau seringnya kita perlu meng-cross-check, dan mereka sendirilah yang akan memberikan solusi untuk kesalahannya masing-masing. Begitu dari saya. Semoga kita bisa mendampingi anak-anak kita menjembatani. Kalau dari guru tidak, ya sudah, atau langsung diberi hukuman. Nah, kita tidak tahu alasan anak atau ini unek-unek anak yang ingin mereka dapatkan. Jadi kita harus sebagai guru harus memberikan fasilitator atau menjembatani untuk anak-anak didik kita. Itu dari saya. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia satu sadar. Jadi ketika kita menerapkan budaya positif, itu efeknya luar biasa terhadap anak sendiri. Bahkan ketika awal-awal di kelas 6 itu saya menerapkan budaya restitusi ketika anak-anak itu mainan di kelas sampai mecahin lampu 3 kali atau 2 kali, saya lupa. Itu alhamdulillah setelah budaya restitusi itu anak sudah tidak pernah lagi main di kelas. Jadi nggak perlu ngamuk-ngamuk, marah-marah, sebetulnya nggak usah. Tapi ketika mereka sudah sadar diri, oh iya aku salah, itu insya Allah tidak akan diulang kembali. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Monggo dari saudara Ika, mungkin ada tambahan. Ya, terima kasih teman-teman untuk diskusinya hari ini.
Mungkin sudah ya, sudah cukup jelas ya. Semoga kita semua bisa menerapkannya di sekolah kita tercinta ini. Saya punya pantun, ya. Dialah Allah yang Maha Pengasih, memberi kasih kepada orang-orang beriman. Cukup sekian dan terima kasih. Segala kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyebaran praktek baik, diseminasi budaya positif, semoga bermanfaat buat kita semuanya dan kita bisa menjadi guru-guru yang hebat yang berpihak kepada murid. Amin Allahumma amin. Demikian terima kasih banyak kepada Ustaz Saleh atas waktu yang telah diluangkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.